Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dania Riza Ilmi, Prodi MBSB dengan NIM 20403046. Baik, di sini saya akan menyelesaikan tugas UAS dari Bu Oktarina Ardika Putri dengan mata kuliah Studi Kelayakan Bisnis. Tugas UASnya adalah Business Plan. Langsung saja, perencanaan bisnis atau bisnis plan yang akan saya jalankan ke depannya yaitu perencanaan bisnis kafe, membuka kafe dengan konsep kekinian yang menyajikan beragam jenis kopi dan makanan pendamping. Penjelasan lebih lengkap untuk melihat perencanaan usaha makanan dan minuman yang akan saya jalankan. Langsung saja, profil cafe experience. Cafe experience adalah salah satu bisnis usaha yang bergerak dalam bidang kuliner yang mengarah ke dalam aspek restoran serta kopi untuk para pecinta setianya. Bisnis ini akan saya dirikan setelah modal usaha terpenuhi sesuai target perkiraan. Dengan lokasi yang akan saya tempati harus strategis karena pada dasarnya bisa menjadi pusat pandangan semua orang saat berkendara, serta mudah dijangkau siapa saja sebagai pelanggan yang berkunjung. Masyarakat Indonesia yang saat ini hidup di era modern rupanya telah memiliki gaya hidup yang berbeda dan berubah setiap tahunnya. Bahkan, tidak sedikit dari mereka yang menerapkan pola hidup yang tidak biasa dengan mengonsumsi kopi setiap hari. Maka dari itu, hal ini mendorong saya untuk menjalankan bisnis usaha cafe experience untuk menciptakan terobosan yang unik bagi masyarakat dengan menyediakan 20 jenis produk kopi asli yang diciptakan dari biji kopi asli pilihan yang berasal dari seluruh Indonesia. Mengapa saya menamakan cafe ini cafe experience? Karena dari kata experience sendiri ini berarti pengalaman. Ya, sebagai seorang pebisnis, saya kalau tidak belajar dari beberapa pengalaman sendiri sebagai pecinta kopi, tentunya saya tidak akan punya ide atau inisiatif untuk berani menjalankan bisnis usaha ini untuk kedepannya. Visi dari usaha yang saya jalankan dari Cafe Experience ini memiliki sebuah visi untuk menjadi sebuah tempat terbuka dan ramah lingkungan bagi semua kalangan masyarakat di Indonesia, khususnya di sekitar wilayah kota Kediri. Misi dari usaha ini yaitu yang pertama, menyediakan tempat dengan layanan terbaik untuk semua masyarakat dan pelanggan sebagai pecinta kopi. Yang kedua meningkatkan mutu dan kepercayaan pelanggan dengan menyediakan beberapa cabang di seluruh Indonesia dalam waktu 3 tahun pertama. Selanjutnya, layanan dan produk. Cafe Experience menghadirkan berbagai macam produk kopi terbaik dengan proses pembuatan yang sangat signifikan dan steril, sehingga cita rasa aslinya selalu terjaga di setiap tegukannya. Tak hanya itu, bisnis usaha ini juga akan memberikan kenyamanan yang tinggi bagi para pelanggan karena menyediakan sebuah tempat terbuka dengan lingkungan yang bersih, sejuk, sehingga dapat menjadi lokasi pilihan untuk menikmati berbagai cita rasa kopi dan menu hidangan yang lezat. Pendanaan yang akan diberlakukan bahwa Cafe Experience setidaknya memiliki 55% modal keseluruhan yang ditetapkan agar badan usaha dapat berjalan dalam jangka panjang. Jumlah pendanaan sekitar sebesar 55% dari saya sebagai pemilik ataupun pendiri Cafe Experience ini juga akan saya akumulasikan dengan 45% dari investor. Selain itu, saya menetapkan sistem pembagian hasil sebanyak 60% untuk pihak pengelola dan 40% untuk pihak investor dengan kontrak yang berjalan selama 3 tahun ke depannya. Aspek produksi dan pemasaran dengan analisis SWOT. Yang pertama
analisis strength atau kelebihan. Strength adalah poin yang menonjolkan faktor internal bisnis yang bisa membantu perusahaan untuk mau maju ke depannya. Dalam konteks kafe, berikut ini kelebihan bisnis yang akan saya jelaskan. Yang pertama yaitu variasi produk yang luas. Mengapa demikian? Indonesia adalah salah satu negara produsen kopi terbesar di dunia. Menurut World Population Review, Indonesia bisa memproduksi sekitar 1.455.050.000 pounds atau setara dengan 700 juta kilogram kopi setiap tahunnya. Untuk yang kedua, variasi pengemasan. Selain variasi dalam kopi itu sendiri, produk minuman kopi juga bisa memiliki variasi dalam hal pengemasan. Yang ketiga, pangsa pasar yang luas. Utamanya, produk kopi dikonsumsi oleh generasi muda. Indonesia adalah negara dengan kondisi demografi yang didominasi oleh penduduk yang berusia rentan antara 15 sampai 65 tahun. Selanjutnya, weakness atau kekurangan. Weakness adalah poin kekurangan yang ada di dalam produk dan bisnis itu sendiri yang bisa menghambat pertumbuhan perusahaan. Adapun kekurangan kopi dan model bisnis dari kafe. Yang pertama, kopi adalah salah satu minuman yang bisa meningkatkan kadar asam lambung. Oleh karena itu, individu dengan penyakit lambung seperti MAH, GERD, atau yang lainnya harus membatasi konsumsi kopi. Yang kedua yaitu bisnis kafe terkena pajak daerah. Menurut beberapa sumber, bisnis kafe termasuk ke dalam kategori usaha restoran meskipun variasi menu yang ditawarkan tidak sebanyak restoran. Adanya pajak ini tentunya akan membuat tingkat kompetisi usaha kafe lebih rendah dibandingkan dengan restoran ataupun penyedia minuman kopi yang lainnya. Yang ketiga ini membutuhkan modal relatif sangat besar. Salah satu perbedaan antara coffee shop dengan angkringan adalah kafe yang notabene beroperasi di dalam sebuah gedung dan menawarkan kopi dengan racikan sendiri. Oleh sebab itu, biaya modal untuk mendirikan sebuah coffee shop juga lebih besar dibandingkan dengan angkringan. Selanjutnya, opportunity atau peluang. Peluang atau opportunity adalah faktor eksternal yang bisa membantu para pebisnis untuk maju. Berikut beberapa peluang bisnis coffee shop yang ada di Indonesia. Yang pertama, dibandingkan generasi muda di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, generasi muda di Indonesia adalah orang-orang yang suka nongkrong dan bertamu dengan teman-temannya. Meskipun demikian, ada juga anak muda yang ingin datang sendiri ke kafe, entah itu untuk mengerjakan tugas atau bekerja. Peluang ini dapat dimanfaatkan para pebisnis kafe dengan menyediakan beberapa jenis tempat dine-in, mulai dari yang dine-in di ruangan, di halaman, maupun dine-in untuk privat, dan tamu-tamu tertentu. Selanjutnya yaitu threat atau ancaman. Threat atau ancaman dan tantangan adalah faktor di luar bisnis coffee shop yang bisa mengganggu pertumbuhan para bisnis. Contohnya yaitu yang pertama, pesaing yang menawarkan produk sejenis. Pesaing coffee shop bisa datang dari produsen kopi juga atau produsen minuman pengganti seperti teh atau boba. Yang kedua yaitu ancaman kenaikan pajak daerah dan komponen biaya yang lainnya. Seiring dengan menjamurnya coffee shop di berbagai wilayah di Indonesia, tentu pemerintah tidak ingin ketinggalan mendapatkan jatah keuntungan. Akibatnya beban pajak akan semakin meningkat. Sekian bisnis plan dari saya. Apabila ada kurang lebihnya baik dari tutur kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan, saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah wa ridha wa niyah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.